Shalom, selamat pagi. Kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam pemeliharaan Allah. Iman tanpa kompromi. Saudara, kita tentu pernah mendengar tentang kisah 3 pemuda SMA, yaitu Sadra, Mesah, dan Abednego yang lolos dari kematian walau mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Seringkali kisah ini hanya disorot dari satu sisi saja, yaitu tentang mujizat lolos dari kematian. Tapi saya pribadi lebih tertarik bukan kepada mujizatnya, tapi kepada prinsip iman tanpa kompromi yang dimiliki oleh ketiga pemuda ini. Demi menjaga kemurnian imannya, Sadra, Mesah, dan Abednego berani mengambil keputusan menolak perintah raja yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka lebih memilih untuk dihukum masuk ke perapian yang menyala-nyala daripada mengkhianati Tuhannya. Nah, ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung raja, mereka berani menyatakan imannya dengan berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Daniel pasal 3 ayat 17-18. Wow, saat itu mereka tidak tahu apakah Allah akan menyelamatkan mereka dari perapian. Tetapi mereka tidak peduli akan hal itu. Mereka tetap memilih untuk menolak perintah raja dengan segala resiko yang harus mereka tanggung. Sebenarnya ada cukup banyak alasan bagi mereka untuk berkompromi terhadap perintah raja, saudara. Misalnya, mereka bisa mengatakan beberapa pembelaan diri seperti, "Kami harus taat kepada raja sebagai pemimpin kami. Allah pasti akan memaklumi keadaan kami." Atau mereka bisa bilang seperti ini, "Kami memang sujud menyembah patung raja, tetapi hati kami tidak sungguh-sungguh menyembahnya." Artinya, berhikmat dong. Nah, atau nenek moyang kami juga menyembah berhala, berarti yang kami lakukan tidak terlalu buruk. Apalagi saat ini kami tinggal di negeri orang kafir. Walaupun semua alasan ini terdengar masuk akal, saudara, tapi sangat-sangat berbahaya. Sekali saja mereka berkompromi melakukan hal yang bertentangan dengan imannya, maka mereka akan terbiasa dan akan terus-menerus berkompromi. Saudaraku, mari kita belajar dari keteguhan iman Sadra, Mesah, dan Abednego. Jangan pernah bermain-main dengan imanmu. Jangan mulai berkompromi dengan pelanggaran atau dosa yang engkau anggap kecil sekalipun, karena pada akhirnya akan menggiring kita pada pelanggaran yang lebih besar dan akhirnya kita gagal untuk menjadi saksi Allah. Ayo, mari tunjukkan kualitas iman kita yang tahan di segala kondisi tantangan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari iman yang teguh, yang kokoh, yang tidak berkompromi yang dimiliki oleh Sadra, Mesah, dan Abednego. Kami tahu di dalam masa kehidupan kami sekarang juga ada begitu banyak tantangan, godaan untuk kami melenceng dari iman kami, untuk kami melanggar dari perintah-perintah Allah, firman Allah. Tapi hari ini Bapa, kami diingatkan bahwa kami harus berani memiliki iman tanpa kompromi. Kami harus berani memilih bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah dan hanya perintah-Mu lah yang kami lakukan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami tetap kokoh kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.